Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ke 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itulah melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau mengejaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dari sorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorai hai orang-orang benar, bersorak-sorai hai orang-orang jujur. Tema kita saat ini yaitu hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Dosa merapas sukacita ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh dosa. Maka dosa itu akan memikat dan mengisap sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Berapa banyak kasus di sekitar kita yang menunjukkan bagaimana dosa merusakkan keluarga. Ada perselingkuhan, kecanduan dan kekerasan terjadi di mana-mana. Semua hal ini berakar pada dosa yang merampas sukacita dan menghancurkan hidup kita. Daud dalam Mazmur 32 memulai dengan menyatakan berkat luar biasa bagi mereka yang diampuni dosanya dan yang kesalahannya ditutupi. Dia menggambarkan sukacita dan kelegaan yang datang dari pengampunan dosa, seperti beban berat yang terangkat dari pundak. Pemazmur mengakui bahwa dia telah menyembunyikan dosanya, tetapi ketika dia akhirnya mengakuinya kepada Tuhan, dia mengalami pengampunan dan penyembuhan. Daud mendorong kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan menyesal, serta percaya bahwa Dia akan mengampuni kita dan memulihkan kita. Dosa yang disembunyikan itu beserta menyimpan sampah dalam diri kita. Sebaliknya, apa yang serapi apa kita menyembunyikannya, sampah itu lambat laun akan tercium baunya. Sampah itu akan membusuk
dan merusak diri kita, bahkan berdampak bagi sekeliling kita. Akuilah dosa kita, jangan kita menyimpan dan menyembunyikan dosa. Minta ampun di hadapan Tuhan dan memohonlah agar Ia memulihkan kita. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan antara satu dengan yang lain, supaya kamu sembuh. Hal ini menunjukkan bahwa dosa itu harus dibawa kepada terang, agar kita dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Jangan ragu mengakui dosa kita dan bertobat, agar sama seperti pemazmur, kita akan memperoleh kelegaan dan sukacita di dalam pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Biarlah seruan pemazmur dalam ayat 11 menjadi seruan kita yang mau datang dengan penuh pertolongan dan kehancuran hati di hadapan Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah contoh yang diberikan bagi kita oleh pemazmur, yaitu Daud sendiri, di mana ia tidak malu mengakui terhadap dosa-dosa yang telah ia lakukan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Mungkin manusia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Daud, tetapi Tuhan tahu sekecil apapun yang dilakukan oleh Daud. Begitu kita sebagai manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, mungkin sesama kita atau orang-orang terdekat kita tidak tahu apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tahu, sekalipun kita tidak tahu. Itulah sebabnya Dia mendorong kepada kita setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus mengakui sebesar apapun dosa dan sekecil apapun dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta ampun supaya Tuhan mengampuni kita. Dan ketika kita sudah diampuni oleh Allah, tidak ada satu hambatan pun untuk menjalankan hari-hari kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah membutuhkan kerendahan hati, membutuhkan pengorbanan. Mungkin kita merasa malu ketika orang lain mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi ini bukan masalah malu, tetapi masalah hidup kekekalan yang berasal kepada Tuhan. Itulah sebabnya mulai saat ini, jangan menunggu dan menunda-nunda waktu. Datanglah kepada Tuhan untuk memohon supaya Tuhan mengampuni kita, supaya Tuhan menolong kita, sehingga mulai saat ini kita dikatakan bahwa bersukacita kita karena ada Tuhan, bersorak-sorai kita karena Tuhan telah mengampuni kita, dan bersorak-sorai kita karena kita mengakui dan jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, supaya kami ini dikatakan sebagai anak-anak-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, ajarkan kami supaya bisa kami melakukan dan juga memberikan contoh kepada saudara-saudari kami, baik dalam keluarga maupun kepada tetangga di mana kami harus berada. Terima kasih Bapa, ajarkan dan tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.